Welcome back to Tech Tech Channel. Hari ini barang yang mau gue review itu belum ada di tangan gue sekarang. Tapi tenang. Karena saat ini juga gue bakal belanja, ya. Dan sekalian kasih tunjuk ke kalian. Gue hari ini tuh mau belanja di Banggood ya. Dan gue akan kasih lihat ke kalian gimana caranya kita berbelanja di Banggood. Dan kalau kita berbelanja di Banggood itu, hitungannya itu import sih. Karena barang-barang itu bukannya dari Jakarta, tapi dari Cina. Yang pertama kali kalian harus download adalah ya aplikasinya ya. Di sini gue udah ada nih, Banggood. Tinggal klik, siap. Oke, apa barang yang harus gue ambil gitu ya di Banggood ini. Nah, tapi setelah gue pikir-pikir, gue pengen cari barang yang belum pernah gue review sebelumnya. Yang belum pernah gue review sebelumnya adalah smartwatch, ya kan? Yang selama ini gue review itu smartband ya, mostly ya. Smartwatch gue belum pernah review sama sekali. Nah, pada saat gue research beberapa smartwatch yang ya model-model Cina dan harganya juga masih affordable, itu gue dapet yang namanya itu DT No. Number 1 DT98 mana nih? Oke, sip. Barangnya itu jangan, nah ini kan 78. Nah, kita pengen beli yang DT98 nih. Oke, DT98 ya, ini dia barangnya. Oke, sebenarnya normal aja sih kayak e-commerce biasa. Setelah kita misalnya udah ini kan ada banyak model ya. Kita langsung aja buy now. Siap. Nah, ini mau yang mana nih? Gue kayaknya pengen yang light brown, yang leather gitu. Semoga ada juga barangnya sih. Oke, kita langsung aja klik buy now. Oke, kita muncul seperti ini. Nih ada shopping insurance sebesar 12.000 dan ini udah dikonversi ya duitnya ya. Udah ke rupiah. Tarif insurance free service. Oke, shipping fee-nya wow, lumayan juga shipping fee-nya 110.000. Oke, ini dia payment methodnya. Jadi kalian tinggal pilih mau pakai apa. Ini pilihannya ada kartu kredit, PayPal, cash on delivery. Oh, COD bisa dia. Google Pay, Alfamart, ATM. Oke, kayaknya gua Bang ATM aja sih. Dan ini kalau misalnya kalian ada kupon, nah ya boleh. Oh, by the way, kita harus tahu. Oh, di sini nih. Nah, ini nih alamat. Nah, kebetulan gue udah taruh juga alamatnya. Oke, dan itu rahasia. Setelah kalian udah isi semua ini, langkah terakhir kalian tinggal klik place order. Setelah semua transaksi sudah selesai, kan transfer aman. Sekarang tinggal kita tunggu aja berapa lama akan sampai di rumah gue. Perkiraan estimasi itu sekitar 1-2 minggu, itu normal ya. Nah, cuman ini kan lagi dalam kondisi WFH ya. Kita lihat aja apakah dia lebih cepat, lebih lama, atau normal-normal aja. Oke, kita tungguin aja barangnya. Oke, dan sekarang barangnya udah di tangan gua. Selama gue menunggu, itu gue hitung, gue beli itu tuh pada tanggal 25 April, dan gue terima barang itu tuh kemarin tanggal 12 Mei. Nah, itu tuh kalau dihitung-hitung sekitar 14 harian kerja ya, 14 hari kerja. Jadi Sabtu Minggu nggak dihitung. Nah, karena kebetulan gue juga pesennya itu pada saat tanggal 25 April itu hari Sabtu. Jadi mungkin masuk orderannya ke hari Seninnya. Jadi barangnya udah nyampe dan gue udah buka juga. Jadi dia tuh cuma kasih plastik gitu loh, plastik hitam. Nih gue kasih lihat fotonya seperti ini. Dan dikirimnya itu pakai Ninja Express ya. Jadi dan itu juga ada tuh kirimannya dari Cina, sebenarnya ada keterangannya juga di sana. Dan gue buka, nah cuman yang gue rada bingung pada saat gue buka, dia tuh kayak ada plester begini, dan gue nggak ngerti ya kenapa harus di solatip seperti ini ya. Solatipnya sih bening ya, tapi iya, jadi kalau secara estetik jadi jelek aja sih menurut gue. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa. Seperti apa barangnya dan apakah gue sesuai ekspektasi gue atau tidak. Ini itu adalah DT number 1. Itu DT98 smartwatch. Oke, buat iOS bisa, dari Shenzhen kan. Oke, kita coba langsung buka. Boom. Kalau gue lihat kayak gini sih, secara bahan kayaknya lumayan oke dan nggak murahan. Tapi ini gue mau lihat nanti aja. Kita mau lihat dalamnya dulu ada apa aja. Oke, jadi dia ada 2 bagian. Kita akan lihat bagian yang kecilnya dulu. Di sini ada casan. Cuman yang unik, nah ini nih, kita bisa lihat casannya. Kalian lihat sendiri, casannya itu magnetik cuy. Jarang sih gue ngelihat smartwatch yang casannya seperti ini. Tapi kalau smartwatch mahal sih, semuanya sekarang udah ini ya, wireless charging semua ya. Ya, tapi menurut gue, ini juga salah satu nilai plus dari smartwatch ini. Harusnya strapnya. Betul. Tapi surprisingly, kita dapat 2 strap cuy.
Gokil. Jadi kemarin gue pilih yang ini, memang benar. Jadi sesuai pesanan juga. Kemarin kan kita pilih yang coklat tapi yang rada muda. Ya, jadi kita dapat dua ini nih. Yang satu rubber bahannya dan yang satu lagi kulit. Cuman gue lihat di sini tidak full kulit ya. Jadi di bawahnya ini tetap karet. Oke, di atasnya kulit. Kalau misalnya dua-duanya kulit, bawahnya sini nih bau banget, men. Kalau misalnya kita pakai jam yang kulit full gitu tuh lama-kelamaan bau banget. Nah, hopefully sih kalau kita di bawahnya karet kayak gini nggak terlalu bau ya. Dan kalau misalnya kalian jadi gue, kalian mau pakai yang mana? Tulis di kolom komen ya. Yes, kita dapat manual book ini yang terakhir, manual booknya. Yes, dan manual book ini ada dari beberapa bahasa juga ya, gue rasa di sini. Kita langsung berfokus sama jamnya saja. Let's go. Wow. Kayaknya sih di sini dia kayak masih ada ininya ya. Bukan nanti goreng sih, kayak ada plastiknya gitu. Kita bisa buka mungkin. Untuk bahannya dia itu gue udah research juga. Bahannya dia itu adalah zinc alloy. Jadi sama kayak kemarin tuh gue sempat nge-review gembok yang kecil. Nah itu bahannya sama tuh, zinc alloy juga. Oke, dari segi look sih gue demen banget. Nah cuman kalau ini kan belum ada strapnya, kita harus pasang strapnya dulu. Dari kedua ini, gue akan pilih yang ini kan, karena kemarin kita mau pakai yang ini. Nah, kalian pasangnya jangan kebalik. Oke, yang ini tuh biasanya di bawah, ya kan? Nah, ini tuh di bawah. Dari angka 12, kalau angka 12 di sini berarti dia ada di bawahnya. Cara pasangnya, di bagian bawah strapnya, dia tuh ada kayak giniannya nih, lihat ya. Kita bisa tarik ke bawah. Nah, jadi oke, kita tarik dengan knob ini. Kita masukkan. Nah, dan udah kita tinggal cari lubangnya. Dah, setelah melekat, ya udah kuat ya berarti. Kita cek dulu. Tinggal cari, gampang banget pasangnya, bener-bener gampang. Dan gua rasa strapnya pun kita bisa cari ya. Mungkin kita bisa gonta-ganti juga kalau kalian nggak suka di antara dua ini. Bentukannya kayak gini dan look-nya seperti ini. Wow, man. Untuk harga 700 ribuan ya, kalau kita konversi dari kemarin tuh 47 dolar, di luar ekspektasi gue sih. Oke, jadi gue mau jelasin, di kanan ini tuh dia ada home, ya kan? Kayak home button-nya gitu. Jadi kita buat nyalain, matiin, dan buat nanti pencet-pencet di dalamnya, kita bisa pakai ini. Jadi, yang 4 ini tuh untuk magnet yang tadi kita buat ngecas. Dan juga di sini tuh dia ada mic, dan ada speakernya. Jadi, smartwatch ini juga kita bisa teleponan di sini sih. Jadi kalau misalnya kita telepon, angkatnya bisa langsung dari sini. Kita langsung nyalain aja. Let's go. Kita tahan kanannya. Gokil, ada motionnya. DT number 1. DT1.cc itu websitenya. Oke, jadi tampilan seperti ini utamanya. Gimana menurut kalian? Apakah ini bagus? Menurut gue sih ini keren banget. Dan untuk di luar, kena cahaya matahari pun, ini masih oke ya. Layarnya masih kelihatan gitu. Nah, untuk model-modelnya nih, kalau kita ganti, oh, dia ada beberapa tuh. Kalau nggak salah totalnya itu dia ada 12 ya kan? Ada 12 model. Dia ini udah waterproof ya, IP68. Tapi sayang untuk Bluetooth-nya memang belum 5.0 ya. Jadi Bluetooth-nya itu 4,2. Tapi gue rasa itu cukup-cukup aja sih. Oke, sekarang kita akan bahas di baterai. Baterainya itu dia ada di 300 mAh. Nah, cuman ada dua perbedaan nih. Kalau misalnya kita konekin ke handphone kita sama nggak konekin itu pasti makan baterainya beda. Kalau di websitenya sih gue lihat dia klaim kalau kita nggak konekin ke Bluetooth itu bisa sampai 7 hari. Tapi kalau kita konekin ke Bluetooth dia bilang bisa sampai 2 hari. Tapi gue nggak bisa begitu percayanya sih. Kita harus coba kalau soal baterai ini ya. Karena mungkin tergantung penggunaan juga, karena beda-beda. Jadi sekarang gue akan kasih tahu ke kalian gimana caranya kalian konekin handphone kalian ke smartwatch ini. Kalian harus download apps yang namanya Fandu Pro. Oke, bukan Pandu, tapi Fandu. Oke, let's go. Oke, ya. Nah, di sini gue akan kasih lihat ke kalian gimana cara kalian nge-konekinnya. Nah, yang tadi, aplikasi yang tadi gue suruh kalian untuk download, itu adalah ini nih. Ini dia, namanya adalah Fandu. Kalau kita buka Bluetooth, kita search. Nah, ini muncul namanya smartwatch. Kita klik aja. Udah baca di sini, lihat. Nah, ini contact sharing nih, smartwatch require access to contact and call history. Kayaknya kita nggak perlu. Nah, sekarang kita ke Fandunya ya, yang tadi. Jadi ini mungkin beberapa yang mau kita on-in ya. Misalnya aplikasi-aplikasi yang mau, misalnya Instagram boleh. Nah, ini Line. Cuman oke, kita coba udah. Nah, enable notification. Allow.
Oke, sip. Nah, di sini pada saat kita masuk itu nggak langsung ke connect ke jam kita, jadi kita harus connectin lagi ya. Ini kita pencet device. Nah, langsung muncul, kita tinggal pencet dan harusnya dia langsung terconnect. Nah, di Fandu ini, nah tadi ya, gue pengen cobain kalau misalnya kita ke kamera, apakah dia bisa benar-benar pakai shutternya? Kita coba nih yang BT kamera nih. Nah, apakah dia bisa Wih, ini kok foto beneran nih? Tapi gue bingung kenapa dia nggak ke on gitu ya. Harusnya sih bener, apa mungkin kita harus pakai aplikasi bawaan atau gimana? Oke, next. Bluetooth call, ya kan? PC unit setting. Nah, ini untuk notification-nya nih nampaknya nih. Kita bisa setting juga nih di sini nih. Nah, ini kita bisa checklist lagi kalau ada yang kalian nggak mau, ya kan? Atau kalian mau onin, nah bisa dari sini juga. Nah, dan di sini aplikasi-aplikasi bawaan dari dia nih. Oke, kita lihat satu-satu. Untuk message ya, ini SMS. Dia langsung ke connect ke handphone yang kita konekin. Call log. Nah, ini tadi nih. Misalnya nih, kalau kita bisa konekin, authorize. Nah, dari handphone kita harus di-authorize dulu. Nah, di sini kelihatan nih nomor-nomor yang telepon kita tadi. Ini kita bisa telepon pakai sini juga, tapi ininya di handphone ya. Anyway, dealer misalnya. Ya, pokoknya begitulah. Nah, halo di bawah. Ntar, Ii mau ngomong dulu ya? Kamu lagi sibuk ya? Ren lagi syuting doang sih. Bentar lagi deh. Ntar yang kasih. Oh, iya udah. Ya, oke. Oke, siap. Thank you. Jadi, itu kalian bisa dengar sendiri perbincangan gue. Jadi itu sama Ii gue, dia nyari nyokap gue. Jadi kalau misalnya kita angkat dari smartwatch ini, dia bisa langsung, kita bisa langsung ngomong aja gitu ya. Misalnya kita lagi di mobil gitu, kita butuh cepet-cepet, udah kita langsung nyalain dari sini bisa. Dan untuk musik juga kita bisa kontrol dari sini anyway. Ya, dari musiknya juga kita bisa kontrol dari sini. Nah, ini Bluetooth, BT itu Bluetooth, motion. Nah, wake up gesture itu setahu gue berarti ya, misalnya kita matiin, kita begini, harusnya dia nyala ya kan? Nah, itu wake up. Dan kayaknya cukup cepet ya. Nah, ini ada kalender juga. Oke. Boh, gokil sih untuk kita mau ngelihat kalender. Lebih mobile lagi, mantep. Dan ini tanggal yang sekarang. Kan, alarm juga bisa, ya kan? Nah, tuh temps. Oh, buset. Oh, jadi di luarnya bisa warna-warni gini ya. Gokil. Cuman rada norak sih, maaf ya. Mending hitam aja jadinya. Kalkulator, ya kan? Hitung-hitung. Hitung HP coba. Nah, ini apps juga nih. Kalau misalnya tadi kita pakai Fandu, kita bisa pakai barcode ini juga sebenarnya. Biar lebih cepat. Oke, sekian aja cuy. Nah, sekarang gue pengen coba pakai nih, ya kan? Harusnya sih kalau di tangan gue pas, karena kebetulan tangan gue cukup besar. Dan kayaknya kalau untuk tangan-tangan cowok yang kecil itu nggak cocok ya. Kurang cocok pakai jam ini. Jadi, begini looks-nya jam tangannya di tangan gue. Cocok? Tulis di kolom komen. Jadi segitu aja review gue buat DT98 ini. Kalau ditanya apakah ekspektasi gue sampai sini, menurut gue ini melebihi ekspektasi gue. Untuk harga 700 ribuan, ini bagus banget. Kalau mungkin kalian pengen beli juga, ya kan kalian juga bisa beli di Banggood. Dan websitenya, linknya, semua gue taruh di bawah. Thank you banget untuk Banggood yang udah support video ini. Kalau kalian suka dengan cara review gue, kalian boleh banget di subscribe. Dan juga jangan lupa buat share ke teman-teman kalian. Kalau mungkin teman kalian juga ada yang nyari jam smartwatch yang bagus tapi murah, ya boleh juga tuh di share. Buat kalian yang mau follow Instagram kita, boleh di follow di sini. Silakan. Thank you so much guys sudah nontonin video ini dari awal sampai habis. See you in the next review. Bye.